Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Capricorn ya. Pesan penting apa untuk kamu di bulan November 2021 yang ingin di semesta sampaikan? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%. Kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Capricorn. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Pesan penting untuk kamu dari semesta ya, Capricorn di bulan November 2021. Kita lihat dari energi kartunya. Beri saya 10 kartu untuk Capri. Saya ambil kartu yang jatuh ya, atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertamanya ada King of Pentacles, The Hierophant, Six of Cups, The High Priestess, Ace of Swords, The Devil, 4 lagi, Nine of Cups, The Sun, Strength, dan yang terakhir ada Seven of Wands. Dan ini bottom of the deck-nya ya untuk kamu Capricorn. Capricorn, pesan apa yang ingin disampaikan oleh semesta untuk kamu di bulan November 2021? Sabar ya, sabar. Jadi aku ngeliat di sini tuh mungkin diri kamu ya sebelumnya berdebat dengan pasangan kamu ya. Memang ini ada hubungannya dengan cinta, energinya yang terbaca, yang dimana kalian baru saja mengalami suatu pertengkaran, adu mulut ya, semacam itu. Ya, bisa aku tangkap di sini sih dia menuduh kamu yang tidak-tidak. Ya, dan kamu mungkin shock atau kaget ya dengan tuduhan itu, yang dimana sebetulnya diri kamu itu tuh tidak melakukan seperti apa yang pasangan kamu katakan ya, dan kamu sudah berusaha menjelaskan tapi dia mungkin belum mengerti. Capricorn, jadi pesan pentingnya ini sebetulnya aku mau bilang ya sabar. Kenapa? Karena kondisi psikis pasangan kamu di sini tuh bisa dibilang gimana ya, dia itu kayak tekanan gitu ya, tekanan mental, kaget. Jadi memang orangnya itu punya rasa trauma yang besar ya karena cinta. Dia mungkin pernah diselingkuhin, dikhianatin, atau dimana mungkin dibohongin, apalagi dengan kondisi bukan hanya terkait percintaan aja kayaknya. Mungkin dimana di sini orang tuanya ya, entah ayah atau mungkin ibunya itu mungkin pernah berselingkuh hingga terekam di memori dia ya, udah dari keluarganya mungkin pernah selingkuh ya,
Ya mungkin ya di sini kamu nggak tahu apa-apa kali ya terkait kehidupannya, tapi ya asal kamu tahu, saya lihat dia itu kayaknya gimana ya, saya kasihan sebetulnya ya. Memori yang timbul waktu orang tuanya selingkuh itu memberikan tragis, trauma yang sangat mendalam. Udah ibarat kata orang tuanya selingkuh ya, pas ngejalani suatu hubungan dia juga sama, dibohongin, diselingkuhin, dikhianatin. Nah itu makin menambah Capricorn. Makanya semesta ingin bilang sabar. Kenapa? Di sini tuh kondisi psikis pasangan kamu seperti yang aku bilang di awal itu lagi terganggu. Dia shock berat, dia kaget. Ya mungkin dia dengar kabar ini dari mana, saya tidak tahu ya, terkait penuduhan ke kamu. Apalagi ditambah di sini dia punya kisah masa lalu yang sangat suram, menurut saya itu jadi makin bertambah. Dan yang kuliah sekarang kondisinya itu sangat takut, dia ketakutan ya. Itu udah terekam memorinya itu begitu mendalam. Oke lah, kisah cintanya nggak begitu seberapa menyakitkan ya, menurut dia nggak mau ambil dalam hati. Namanya juga dia berhubungan dengan orang lain yang bukan menjadi pasangannya ya, ibarat kata belum menikah. Tapi di sini nih kondisi mental dia ini lebih kayak ke orang tua Capricorn. Orang tuanya pernah selingkuh ya, mungkin dia nggak pernah cerita ya karena dia malu mungkin ya, atau dimana kamu ngeliat orang tuanya belum cerai kok, masih baik-baik aja ya, kamu tahu cuma apa yang kamu lihat dari mata, tapi kamu nggak tahu meneliti ke dalam atau belakangnya kisah masa lalu dia tuh gimana sebelumnya. Jadi ya Capricorn, makanya semesta tuh ingin bilang ke kamu itu sabar ya. Kamu buat dia agar dia itu bisa normal kembali ya. Kamu bantu dia supaya dia itu bisa berada di jalan yang benar ya. Maksud jalan yang benar itu kayak positive thinking. Bahwasannya tidak semua pria atau wanita tuh seperti keluarganya yang bakal selingkuh, yang dimana di sini ya mungkin dulu orang tuanya pernah berselingkuh, mungkin dulu kisah cintanya pernah diselingkuhin, tapi kan sekarang bertemu dengan kamu yang ibarat kata ya kamu tidak memiliki karakter seperti apa yang dia pikirkan. Bantu dia supaya dia berada dalam pikiran yang positif ya. Sebetulnya kalau aku lihat dia itu ya, dari proses penuduhan itu dia tuh sudah menyesal Capricorn, menyesal sekali. Kelihatannya ya praduga dia itu ngebuat mental dia tuh kaget ya, hingga akhirnya dia tahu kamu nggak kayak gitu dan mendapatkan buktinya, hingga ngebuat dia di sini tuh gimana ya jatuhnya itu, dia mau berubah ya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang tentunya lebih positive thinking ya. Kasihan aku ngeliat dia sebetulnya ya. Kalau aku teliti dari kisah masa lalu dia nih, dia lebih identikku dari keluarga sebetulnya, bukan dari percintaan sama pasangan dia sebelumnya. Itu tuh gimana ya, mungkin dari keluarga, dari percintaan dia yang sebelumnya sebelum ketemu kamu itu jadi makin bertambah, ngerti nggak? Udah didamprat orang tuanya selingkuh, percintaannya juga dia diselingkuhi, dibohongi, dihianati, nah makin-makinan ya mentalnya jadi nggak karu-karuan ya. Jadi di sini kalau ini resonate ya untuk kamu, menurut saya tuh kamu jangan langsung ngejat dia itu negative thinking atau gimana ya. Seharusnya kamu selidiki kenapa dia kayak gini, seharusnya kamu tuh cari tahu kenapa dia kayak gini. Sering-seringlah ngobrol sama pasangan, sering-sering komunikasi, ibarat kata ya biar apa yang dia pendam dalam hati, yang dia kubur dalam-dalam rahasianya itu bisa cerita ke kamu, biar dia juga bisa terbuka. Kasihan, aku ngeliat dia tuh malah jadi kayak kasihan sih. Memang yang dia lakukan ke kamu ini salah, cuman ya aku tuh gimana ya, enggak tega karena kisah keluarganya itu, memorinya itu ya ampun, gimana ya, tekanan dia tuh di situ ya Capricorn. Semoga kamu bisa sabar, bisa tabah, bisa bijak ya dalam menangani sikap dia mungkin yang netting sebelumnya. Tapi asal kamu tahu di sini dia mau belajar untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin gara-gara pertengkaran kemarin kali ya, itu yang ngebuat dia itu mau berubah menjadi orang yang positive thinking, mungkin yang seperti kamu. Amin ya. Semoga apa yang kalian harapkan terwujud. Semoga dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Tolong bantu dia ya. Itu aja untuk kamu. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah.
Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye!